Iya. Kembali lagi di Kiblat Hati Akhir Pekan, pemirsa sekalian. Saya ingatkan handphone yang bisa Anda hubungi di 413-485 untuk yang mau bertanya pastinya mengenai tema hari ini, hikmah Isra Mi'raj. Mungkin ada yang kurang puas, ada yang ingin bertanya lebih lanjut, kami persilahkan. Tapi sebelumnya, ada satu pertanyaan. Boleh nggak sih, apa tadi perempuan yang melakukan Mi'raj? Oh, boleh perempuan Mi'raj, pertanyaan Mi'raj. Kan Mi'raj itu ada Mi'raj istilah, ada Mi'raj bahasa. Kalau bahasa naik, ada istilah meningkatkan. Jadi perempuan meningkatkan sholatnya. Tadinya sholat fardu doang, sekarang sama sholat sunnah. Tadinya sholat sunnahnya rawatib doang, sekarang pakai tahajud, pakai duha, kan meningkat. Mi'raj. Sholat Mi'rajul Mu'minin. Sholat itu Mi'rajnya orang mukmin. Kemudian Mi'raj ilmu. Tadinya suka ngaji, sekarang rajin ngaji. Tadinya ngajinya cuma bilang betong, minggu sekali, sekarangnya tiap hari. Itu perempuan Mi'raj. Boleh bu, semuanya ibu-ibu, pemirsa sekalian, ibu-ibu Mi'raj meningkatkan ibadah, meningkatkan sholat, meningkatkan pengajian, meningkatkan ilmu. Tapi pun ibu Mi'raj nak dinaranggang itu curang. Saya nggak akan tanya itu curang apa Pak. Enggak mau artikan ya, ya Allah nggak usah diartikan. Kalau ibu Mi'raj sama suami di dalam kamar itu curang. Itu aja. Penasaran ya curang apa kok? Nanti ya di luar acara baru dikasih tahu. Ya, air aja ya Bu. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari yang ada di studio, mungkin masih ada yang mau bertanya, tapi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya? Waduh. Saya nggak ikut jadi saksi. Iya. Bagaimana baginda Rasul melihat Allah waktu Isra Mi'raj? Memang melihat. Di dalam kitab Darbi disebutkan. Hadis juga menyebutkan bahwa ketika Isra Mi'raj baginda Rasul melihat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah tidak berbentuk, tidak berupa mukhalafatun lil hawa, istiyamu bina. Tapi baginda Rasul melihat kepada zat Allah. Nah, satu-satunya manusia yang diperkenankan melihat zat Allah belum kiamat, belum di surga. Itu baginda Rasul. Terus, bagaimana caranya? Enggak pakai cara. Sebab Allah tidak berbentuk, tidak berjihad, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah. Kalau patut awak, dia mau bilang, itu kitab Aqidatul Awam menjelaskan. Ya, kitab Aqidatul Awam itu menjelaskan yang berbunyi begini. Jadi, وَبَعْدَ إِسْرَاءِ عُرُوجٌ لِلسَّمَاءِ حَتَّى رَأَى النَّبِيُّ رَبًّا كَلَّمَهُ مِنْ غَيْرِ كَافٍ وَإِصْرَارٍ وَاضْطَرَابٍ عَلَيْهِ خَمْسًا بَعْدَ خَمْسِينَ فَرَضٍ. Bahwa setelah itu baginda Rasul naik langit sampai ke arah melihat langsung dengan dua mata kepala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi diberi kafir tidak berbentuk, tidak seperti apa, tidak seperti melihat kita ini, wajib soalin, tidak berjihad di mana-mana. Terus itulah yaitu langsungnya baginda Rasul melihat, hanya beda dengan melihatnya seperti Allah yang maha. Kemudian selanjutnya dipastikanlah oleh Allah 50 waktu yang akhirnya 5 waktu sholat tahajud yang wajib dilakukan oleh kalian umat. Wajib iman dan percaya. Wajib iman dan percaya. Baginda Rasul melihat Allah ketika itu. Kalau boleh saya tambahkan pertanyaan dari Pak Zul, seberapa dekat pada saat itu jarak antara Rasulullah SAW dengan Allah?
Tidak ada jarak. Tidak ada. Kan Mukhalafatul hawadits itu berlainan dengan yang baru. Dengan kita, kalau kita ada jarak 1 meter, 2 meter, tidak ada jarak. Kan walal aqrabu ilaihi min hablil warid dalam Al-Quran. Allah lebih dekat kepada dirimu daripada urat lehermu. Wah, maknanya mendalam. Itu. Jadi kalau dekat hanya melihat luarnya aja, melihat luarnya aja, lebih dekat daripada urat leher. Apa saja yang ada pada diri kita, Allah tahu. Allah melihat. Allah memahami, Allah mengetahui. Jadi tidak ada jarak. Jangan ditekatkan ada jarak atau berbentuk gede atau kecil. Tapi Allah melihat. Tapi baginda Rasul melihat kepada zat Allah. Tidak berbentuk dan tidak berupa. Itu hanya Allah yang mengetahui. Tapi wajib iman dan percaya baginda Rasul melihat langsung zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan 2 mata kepala sendiri. Baginda Nabi Muhammad itulah pertanyaan yang jawaban semoga bisa dipahami oleh Pak. Terakhir, ada pertanyaan terakhir mungkin Ya, silakan. kami beri kesempatan, silakan.